warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada ibu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga yang telah mendapatkan waktunya pada malam hari ini. Kami dari Telkom University Purwokerto dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema awareness terhadap kebakaran dini. Dengan anggota kelompok kami, saya sendiri Dodi Bayu Tasanto, Saya Reza Fusena. saya Muhammad Rakanata. Saya Ahmad Reza. Saya melanjutkan Yang pertama, apa sih alat mendeteksi kebakaran dini itu? Alat mendeteksi kebakaran dini itu atau seringkali disebut dengan detektor. Alat pendeteksi ini yang mampu memberikan notifikasi secara real time agar dapat segera ditangani kebakarannya. Adapun alat yang kita gunakan pada alat kami itu ada Arduino Uno, lalu ada dashboard, candle jumper, lalu sensor api untuk cahayanya, lalu resistor, sensor asap untuk mengetahui nilai dari ketebalan asap, lalu sensor DAT itu untuk suhu, buzzer itu untuk suara, LED, lalu LCD. Berikut ini perancangan alatnya. Selanjutnya beroperasi. Ini pakai sensor api. Yang ini pertama sensor api, terus ini sensor gas. Pada alat ini indikator gasnya itu jika lebih dari 800 alarm akan berbunyi. Oh, rumahnya gasnya bocor gitu mas? Ya. Sensor suhunya Pak. Dan untuk sensor suhu jika suhunya lebih dari 35 derajat maka alarm akan berbunyi. Panas sekali. 35. Ya. Tunggu saudara. Masih ada 4 derajat lagi bu. Menginjak 32 derajat. 2 derajat lagi bu. Jadi begini. Siap berbunyi ya. Ya. Kenapa nyetelnya di 35 mas? Soalnya ini agak lama Pak biar kayak cepet gitu prakteknya. Oh, tapi bisa disetel sebenarnya. Bisa. Oh, bisa setel berapa detik bunyinya gitu ya. Gitu. Disetel misalnya 20 langsung bunyi itu bisa. Bisa. Ini bisa disambung ke gadget kan mas? Misalnya kita lagi di mana gitu. Kalau ini belum bisa ke gadget Pak. Mungkin di beberapa bisa dikembangkan. Jadi, Ya, ini apa namanya? Memang harus ada di sekitaran ini ya orang-orangnya ya, biar tahu. Jadi buat tanda. Jadi kalau misalkan untuk sistem monitoring ini itu bisa dikembangin lagi buat jadi pemantauan lewat gadget. Jadi nanti bisa dari misalkan alatnya di sini kita nggak tahu di mana, kita tinggal dibuka misalkan aplikasinya atau yang webnya itu bisa dibuka dilihat grafiknya segimana. Tapi bisa dikembangin gitu ya. Bisa. Soalnya sini kan rumahnya paling 72 meter persegi mas. Nah kebakarannya jelas banget. Bahaya ya. Yang asap tebel kan, seperti gitu.
Jadi kalau nggak salah tadi Bapak ada merokok, Ya, nyala sih. coba ya. Kebulau. Ya, asupnya ada. Di mana? Itu disebut yang Digabul ya. udah. Kamu ini apa ini? Ini. Ini bawa gas. Terlalu banyak angin kayaknya, makanya susah. Soalnya kan udah tenang ya. ini kok fokusnya mamon. Acara kan fokusnya bebas. Aku pasang ini mau nih, gue betul nih. Dan dekat rokok ini. Shit. Berarti ini ya. Alarmnya bunyi terus. Kan korek aja nggak apa-apa itu. Masih ada yang belum. Dari sini juga Ya, bisa mendeteksi. Oh, coba apa nih? Bambane bisa mendeteksi cahayanya lah Di sini berarti api ya. Baru bisa. Jadi ada bara api. Tut. Baik, bunyi diam-diam dimasang ini. Udut baik. Akhirnya pesan pertama loh, betul loh. Tapi itu berapa jarak? Dari sensor ke sumber. Kopi apa teh kopi? Kopi, Mbak. Iya. Sekarang pemilihan buat cahaya untuk ruangan gitu, misalkan lampu gitu kan teknologinya udah canggih, jadi dia nggak mencari panas kayak zaman dulu. Kalau api kan beda lagi. Ini arahnya ke HP saya cek dulu kan. Posisinya dekat banget ya. Wah, karena wajib mas ya. Udah bosan-bosan mas ya. Iya, aman Pak. Ini alat deteksi gini ya. Nantinya akan dikoneksikan kemana? Apakah air? Apakah pemadam? Kalau hanya deteksi itu kebakaran nggak ada penangkalnya gimana? Biasanya kan kalau kayak di hotel itu panas jebret loh, ya kerja langsung pure air kan. Ya juga pemadam. Apa kayak begitu cek ada kebakaran langsung koneksi jebret. Bisa nggak itu nantinya? Kedepannya kan harusnya dikembangin untuk berarti untuk menggerakkan pompa air ya. Ya, katakan Itu bisa juga Pak didemonstrasikan. Jadi nanti si alat ini ngirim sinyal ke relay, ya dari terbuka untuk mengaktifkan si pompa air. Misalkan maksudnya ini kan, kalau ini deteksi hanya untuk deteksi kebakaran. Kalau di rumah nggak ada orang, ini hanya deteksi tanpa dikoneksikan dengan alat pemadam, enggak bisa. Percuma kan? Begitu jebret kebakaran ini deteksi, sudah kebakaran nggak ada yang menangkap. Ini ikut kebakar juga kan? Nah, depannya begitu ya. untuk ini kan proses pengembangan lagi. Ya, begitu. Ini bisa dikembangkan juga untuk Nah, ya. terus juga ini dikembangin bisa monitoring lewat HP. Jadi secara online real time itu bisa dimonitoring. Yang akurasinya itu terlalu pendek ya, agak dekat ya. Iya. Panjang jauh lah ya, sekarang Iya, bisa diatur lagi tuh. ya dengan lebih canggih inovasi lah ya mas. Itu kan kehormatan loh. Saya itu pernah praktek apa dari damkar itu ya, pemadaman gitu ya. Terus begitu ada kebakaran nggak ada deteksi, yang begitu ada kebakaran langsung ambil itu pompanya 8 bar, mau tinggi banget itu rumahnya karena kita di bengkel. Cara pemadaman ini kan hubungannya pemadaman kan, orang paling tidak ada saran, apalagi yang hubungannya ya ini maaf yang usaha galon gas ya minimal kan punya apar ya, ya itu harusnya ke situ karena begitu cek kebakaran ya nggak punya. Cara memadam juga kan harus nggak diajarkan gitu loh, aja lah gitu.
Harus sensitif ya mas ya, sensitif. Jaraknya ya itu, kalau begitu ya enggak. Kebakarannya di dapur jarak 2 meter belum bisa deteksi, udah kebakaran Minimal 5 meter. iya 5 meter udah kebakaran, ini baru HP-nya dia baru bunyi cuma gelap. Terima kasih Mas. Iya gitu lah. Kalau anu Mas, ini kan apa namanya produk kayak jenengan ya, berarti ini bukan pikirannya jenengan. Kalau yang kita tahu Mas yang disampaikan bahwa tadi kan ada pendeteksi kebakaran yang langsung bisa bisa eksekusi ngeluarin air apa segala macam itu loh ya di hotel-hotel itu. Nah ibaratnya itu kan memang sudah hal yang sudah ada. Nah keistimewanya ini dibanding sama yang itu apa Mas? Lebih murah atau lebih gimana kan? Kalau yang biasa kita lihat di hotel atau yang di mana itu biasanya alatnya satu-satu. Jadi ada yang pakai pipa besi itu yang buat tekanan air itu, dia kan pakai apa ya? Ada cairannya itu. Jadi kalau misalkan suhunya itu melebihi, baru pecah, terus keluar air. Itu satu alat. Terus alat pendeteksi asap beda lagi. Terus juga nggak ada pendeteksi ininya apa namanya apinya. Api ada. Ya, tapi biasanya nggak ada. Nah kalau di sini kan udah jadi satu, dia ada suhu dari pembakaran, terus juga apa namanya dari sensor apinya, terus ada gasnya, terus nanti kalau misalkan dari satu alat ini bisa dikembangin lagi. Misalkan mau ditambahin pompa air biar misalkan kalau ada kebakaran langsung diprotein air itu bisa. Berarti istimewanya adalah jadi satu ya dibanding sama yang udah ada sekarang ya. Ini prototipe ya mas. Iya. Program ke depan jadinya itu kan ada patennya. Kira-kira tanggal berapa bulan ke depannya jadi beneran jadi dan dipatenkan itu kan. Memang ke depannya arahnya ke situ kan. Produk ini dipasarkan atau dibahkan ke warga-warga terutama perumahan gandeng-gandeng mas. Iya. Kalau perlu cuma-cuma ini mas. Itu patennya kasih dulu bers gitu. Itu apa? Atau warga biasa. Ya, iya, iya. Nyonya apa maksudnya? Ini prototipe itu kedepannya tidak jadi barang jadi yang bisa dipatenkan gitu kan. Mana apa orang tahu kom ini di sini. Harganya murah, nggak usah beli yang murah. Maksudnya bagus sih bagus. Inovasi lah ya mas ya. Kita tahu deteksi kayak gitu kan hanya di hotel biasanya juga. Iya. Bentuknya gitu ya. Apa turunan hotel? Aku nunggu snack. Orang turun nang hotel. Hotel tak orang Oh iya. Jadi